rasionalitas formal. Rasionalitas praktis itu cara menyimpulkan sesuatu ya secara pragmatisnya. Mungkin tidak masuk akal, yang penting jalan. Itu rasionalitas praktis. Misalnya di tengah jalan sabukmu putus. Terus piye yo gantine? Adanya tali rafia, ya sudahlah sementara pakai tali rafia, ditutupi pakai baju, yang penting celananya nggak melorot. Nah, itu rasionalitas praktis. Jadi yang penting butuhnya apa, gunanya apa. Lakukan sesuatu yang langsung mengarah ke gunanya, tidak usah bulet. Itu rasionalitas praktis. Barang siapa membaca Al-Ikhlas 3 kali sama dengan baca Al-Quran seluruhnya. Ya udah ngapain capek-capek. Khataman dari Al-Baqarah sampai Anas, dari Fatihah. Sudah membaca Al-Ikhlas saja 3 kali. Itu rasional. Secara praktis. Tujuannya kan yang nilainya sama kayak khatam Al-Quran. Jadi segala yang kita lakukan dengan fokus pada tujuannya. Bukan dasar-dasar rasional, dasar-dasar epistemologis, dasar-dasar aksiologisnya. Yang penting tujuannya apa? Itu rasionalitas praktis namanya. Lawannya rasionalitas teoritis. Kalau rasionalitas teoritis ini pakai mikir yang dalam. Ini yang biasanya disebut orang rasional dalam praktek sehari-hari, itu maksudnya rasionalitas teoritis. Yang masuk akal dong. Ya, pakai analisis, deduksi, induksi, itu rasionalitas teoritis namanya. Pakai dasar-dasar rasional. Ada lagi rasionalitas substantif. Kalau rasionalitas substantif ini semacam gabungan antara teoritis dan praktis. Sebenarnya isinya teoritis tapi diorientasikan untuk praktis. Substansinya aja. Tidak usah jelimet pakai kembang-kembangannya mikir. Rasionalitas teoritis itu kadang-kadang melebar kemana-mana. Tidak jelas orang harus melakukan apa. Tapi rasionalitas substantif yang mikir pakai akal ya, tapi jelas setelah itu harus melakukan apa, hasilnya apa. Itu namanya rasionalitas substantif. Bukan sekedar teoritis atau tidak ujug-ujug praktis. Tapi semacam gabungan dari keduanya namanya rasionalitas substantif. Ada lagi yang ketiga namanya rasionalitas formal. Rasionalitas formal itu kayak kamu memenuhi aturan. Misalnya kuliah pakai sepatu, itu kan mungkin secara teoritis kamu susah nyambungnya. Hubungannya apa Pak kuliah sama sepatu? Apa kalau nggak pakai sepatu ilmunya nggak bisa masuk? Kamu kan judek mikir itu sejak dulu, mau protes tapi rawani. Nah, jangan khawatir kalau kamu pakai sepatu, itu ya tetap rasional kok. Namanya apa? Rasionalitas formal. Karena mungkin di kampusmu ada aturan formal yang mewajibkan mahasiswa harus pakai sepatu. Tidak boleh pakai kaos oblong misalnya. Cuma tidak ada larangan celana. Jadi kuliah harus pakai celana itu kelihatannya tidak ada. Harus pakai sepatu yang ada. Jadi kamu boleh besok kuliah nggak pakai celana. Kan nggak ada aturannya. Nggak pakai celana, pakai baju yang bagus dan ya pakai sepatu. Oke, itu rasionalitas formal namanya. Demo harus selesai jam 6, maghrib tit harus bubar. Terus kamu tanya dalilnya mana, dasarnya apa, rasionalitasnya di mana. Justru kalau malam itu nggak panas kita lebih semangat demonya. Nah itu jawabanmu gitu, mungkin benar jawabanmu itu rasionalitas teoritis. Tapi yang dituntut saat itu rasionalitas formal. Sama kayak kamu apel harus pulang paling malam jam 9. Jam 10 enggak boleh. Mungkin kamu bisa bantah pakai dalil macam-macam. Pulang jam 9 itu belum dapat apa-apa Pak baru.
Baru dapat ngobrol itu, belum dapat yang lain-lain. Oke. Enggak, itu aturan. Jadi pulang aja enggak apa-apa. Rasional. Itu namanya rasionalitas formal. Jadi rasional itu enggak selalu yang masuk akal. Ada kalanya praktis. Gitu. Kamu kok enggak masuk akal gitu sih, masa makan langsung di wajan. Lu enggak apa-apa, itu namanya rasionalitas praktis. Piringnya ra ono. Makannya langsung di wajan, enggak masalah. Secara teoritis salah, namanya wajan buat masak kok buat makan. Tapi secara praktis benar, itu namanya rasionalitas praktis. Nah, itu tipe-tipe rasional. Kayak kamu bulunya ayam kamu pakai garuk-garuk di telinga itu kan, itu rasionalitas praktis namanya. Tujuannya ada bulu itu tidak untuk garuk-garuk telinga. Itu ayamnya bisa tersinggung. Tapi kan kamu pakai itu karena kamu sedang butuh. Nah, itu namanya rasionalitas praktis. Ada rasionalitas formal, ada yang teoritis, ada substantif. Terus, nah, dengan dasar rasionalitas tadi, ini belum masuk karisma ya, untuk memahami maunya Weber dulu sebelum masuk ke karisma. Nanti karisma masuknya ke legitimasi otoritas tindakan. Tindakan sosial katanya Weber ada 4. Yang tadi tindakan yang mempertimbangkan orang lain. Yang pertama ada namanya tindakan rasional instrumental. Tindakan rasional instrumental itu yang dipikir tujuannya. Tujuannya apa? Aku harus melakukan apa? Itu namanya tindakan rasional instrumental. Ngaji ke sini tujuannya daripada nganggur Pak di kos-kosan sendiri. Nah, itu rasional instrumental. Begitu nyampe sini kok sepi, podo sepi nih ternyata, berarti kamu salah. Rasional instrumental itu benar salahnya dilihat kesesuaian antara yang kamu inginkan dengan hasilnya. Misalnya haus sekali Pak, ya minum. Haus dan minum ini kan ada hubungannya. Maka tindakanmu ketika haus terus minum itu namanya rasionalitas instrumental. Contohnya ya kita minum sekarang. Yang kedua, tindakan rasional berorientasi nilai. Kenapa kamu ngaji ke masjid ini? Biar dapat ilmu Pak. Itu rasional instrumental. Kenapa kamu ngaji ke masjid ini? Agama memerintahkan saya sering ke masjid Pak. Itu rasional berorientasi nilai. Jadi ada lembaga nilai yang kamu ikuti. Kenapa kamu kuliah? Ya karena agama mewajibkan saya cari ilmu Pak. Nah itu rasional berdasar nilai. Baik buruk, cocok tidak cocok itu berorientasi nilai, mikir. Yang ketiga, tindakan tradisional. Kalau tradisional itu dasarnya biasanya begitu. Atau yang lain begitu. Kenapa kamu ngaji ke sini? Biasanya kalau Rebo malam Kamis memang saya ngaji di sini, Pak. Itu biasanya. Itu tindakan tradisional namanya. Yo masyarakat, kenapa kalau tiap bulan tertentu ada nyadran, biasanya begitu. Nah, itu namanya tindakan tradisional. Kalau berorientasi nilai, itu disebutkan dalam kitab ABC bahwa bulan ini adalah bulan sakral. Itu rasionalitas berorientasi nilai. Kalau rasional instrumental, kenapa diadakan nyadran? Itu kesempatan kita ketemu orang-orang sekampung, saling silaturahim. Nah, itu rasional instrumental. Yang terakhir, tindakan afektif. Kalau tindakan afektif itu tindakan yang dipengaruhi perasaan. Kenapa kamu pukuli dia? Saya marah ya Pak sama dia. Kenapa kata-katamu sepedas itu? Perilakunya juga pedas ya Pak. Itu afektif.
marah, cinta, benci, apalagi semua jenis tindakan yang lahir karena dorongan perasaan itu namanya tindakan afektif. Kenapa kok kamu rajin banget ngaji ke sini? Saya suka banget ya Pak sama takmirnya. Yang itu loh Pak. Nah, itu namanya berarti kamu ke sini itu tindakan afektif. Jadi ngaji ini bisa 4 tindakan sekaligus. Kalau niatmu ngaji, Pak saya ingin dapat wawasan baru, itu rasional instrumental. Kenapa kamu ngaji? Karena saya manut perintahnya agama saya untuk selalu nyari ilmu di mana-mana. Itu berorientasi nilai. Kalau kenapa kamu ngaji? Biasanya juga gitu kok Pak, ngapain pakai ditanyain segala, sudah tradisi begitu. Itu berarti yang ketiga. Tapi kalau saya suka sekali Pak ngaji di masjid itu Pak, tehnya itu loh khas. Wah, itu berarti tindakan afektif. Ada rasa ikut bermain di situ. Jadi itu namanya tipe tindakan sosial. 4-4-nya kan melibatkan orang lain. Oke, dilanjutkan. Nah, untuk memahami tindakan sosial, nanti Weber mengadopsi satu metode dari hermeneutik namanya Verstehen. Istilahnya dia Verstehende Sosiologi. Jadi metode memahami manusia tidak boleh disamakan dengan metode memahami benda, metode memahami mesin, memahami alam yang eksak. Tidak boleh disamakan. Manusia itu khas. Ini yang punya sebenarnya hermeneutik nanti diadopsi oleh Weber untuk memahami fenomena sosial. 2 orang yang membawa metode Verstehen ini ke dunia sosial dan dunia sejarah yaitu Weber dan Wilhelm Dilthey. Jadi katanya Weber, manusia itu harus dipahami. Tidak bisa cuma dijelaskan. Kalau alam semesta, dia bisa dijelaskan begitu saja. Matahari terbit dari timur, besok juga dari timur. Sesuai dengan rotasinya, tinggal dijelaskan. Tapi kalau manusia tidak bisa. Sama-sama fenomena mesuh misalnya. Mesuh di sana mungkin simbol keakraban, simbol kedekatan. Sementara mesuh di konteks yang berbeda, simbol kemarahan. Itu manusia. Sama-sama senyum, ada senyum seneng, ada senyum sinis, ada senyum basa-basi, ada memang yang bentuk mulutnya senyum. Lihat beda kabeh itu, sama-sama kamu berhadapan dengan fakta senyum. Itu manusia, maka dia harus diselami, tidak bisa cuma dijelaskan. Nggak bisa terus cuma dijelaskan, temanku tersenyum padaku. Oh, itu harus diperjelas dulu. Itu senyum sinis, apa senyum sayang, apa senyum basa-basi. Oh, itu maknanya bisa jauh berbeda. Maka harus Verstehen. Sama-sama mukul, ada mukul karena benci, ada mukul karena sayang, ada mukul karena iseng. Lah itu kan beda-beda. Kalau mukul karena benci, begitu dipukul kamu pingin bales. Kalau mukul karena sayang, dipukul, kamu minta dipukul lagi. Kalau mukul karena iseng, begitu dipukul, kamu tanya, lah kok aku dipukul? Alasannya apa? Beda menyikapinya. Maka harus Verstehen. Harus masuk ke objek. Tidak bisa hanya dilihat dari luarnya saja. Tidak mesti yang luarnya begitu, isinya begitu. Tidak mesti yang kata-katanya jelek terus isi orangnya juga jelek. Atau sebaliknya, yang kalem kata-katanya lembut, isi orangnya juga lembut. Itulah manusia. Dunia sosial juga begitu. Tidak bisa hanya dilihat faktanya saja. Harus diselami, harus masuk. Model Verstehen. Oke, jadi tindakan sosial yang dasarnya adalah rasionalitas, yang cara memahaminya pakai Verstehen. Ini dasar-dasar teorinya Weber. Dari situ nanti masuklah kita ke isu struktur
otoritas dan legitimasi. Katanya Weber, dasarnya kehidupan bersama itu dua, yaitu otoritas dan legitimasi. Otoritas itu dia punya otoritas kalau dianggap legitimate, dan sesuatu itu kalau sudah punya otoritas dia bisa jadi alat untuk legitimasi. Dua-duanya muter itu. Nah, jenisnya otoritas itu ada 3 katanya Weber. Ada otoritas tradisional, ada otoritas legal, ada otoritas karismatik. Baru kita masuk ke karisma. Jadi otoritas tradisional itu, bayangkan sebelum ada negara, sebelum ada birokrasi. Fokusnya pada individu, pada seseorang, pada tokoh, pada tradisi. Biasanya begitu. Pak Kaum, Pak Dukuh, Pak itu sebelum ada negara itu sudah ada. Orang yang mimpin urusan religius, orang yang mimpin urusan desa, itu otoritas-otoritas tradisional. Ketua suku itu otoritas-otoritas tradisional. Yang sebelumnya memang menguasai. Dasarnya bukan rasional, dasarnya ya tradisi, afeksi, seperti yang disebut di atas. Jadi strukturnya struktur lama. Ada yang modern namanya otoritas legal. Kalau otoritas legal itu ya yang sah secara birokratis hari ini. Nah, hari ini kan ada lembaganya, ada administrasinya, ada undang-undangnya. Nah, ini yang punya otoritas yang ini. Orangnya hanya pelaksananya. Itu namanya otoritas legal. Kita tidak boleh menentang Pancasila. Itu Pancasila jadi punya otoritas legal. NKRI harga mati. Nah, itu otoritas legal. Ya, meskipun sebaiknya kita ganti jangan harga mati ya. NKRI harga hidup aja. Biar hasilnya tidak mati-matian kita. Biar enak. Kayak Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Itu kan tidak enak. Konotasinya darahnya tumpah terus. Kita NKRI harga hidup kita. Yang ketiga yang kita bahas hari ini, otoritas karismatik. Karisma itu semacam seseorang. Orang yang dianggap punya daya tertentu dalam dirinya, dan kemampuan daya tertentu ini dipercaya oleh para pengikutnya sehingga mereka tunduk pada dia yang punya karisma. Gampang-gampangannya itu. Karisma ini individu yang punya. Jadi karisma itu orang tunduk tanpa harus dipaksa oleh aturan, tanpa harus dipaksa oleh kekerasan, oleh kekuatan, tapi mereka tunduk gara-gara melihat karisma di orang ini. Jadi semacam, kalau Weber mengartikannya semacam daya spiritual, semacam magical power. Entah dari mana, Weber enggak, makanya tadi saya omong kalau di agama mungkin hubungannya sama Imam Mahdi, kalau di Jawa mungkin lebih dekat dengan konsep Ratu Adil. Contohnya banyak, ya termasuk Dimas Kanjeng Taat pribadi itu, bagi pengikutnya dia punya kualitas tertentu, meskipun ketika sekarang sadar baru tahu. Ya Weber nggak ngomong mana karisma yang sesat, mana karisma yang lurus. Ya, Weber cuma ngomong ada gejala sosial namanya karisma. Orang yang dianggap karismatik ini, dia ngomong apa aja dianggap kebenaran. Dia tidak usah merentah sampai capek, umatnya otomatis ngikut. Bahkan sebelum dia merentah, umatnya nafsir sendiri apa yang dimaui oleh pimpinanku ini. Jadi
Dayanya sifatnya supranatural. Dalam tanda petik, dalam bahasanya Weber. Mungkin Weber melihat gejala-gejala ini banyak dalam tradisi-tradisi timur. Dan contohnya banyak. Bagaimana kekuatan karismatik ini dimanfaatkan untuk revolusi sosial. Untuk melakukan dobrakan-dobrakan terhadap tatanan yang mapan. Dengan bekal klaim karisma ini, dia perjuangannya jadi dahsyat, banyak yang sukses. Pangeran Diponegoro dulu, kenapa kok banyak sekali orang Jawa yang mau jadi prajuritnya untuk berperang melawan Belanda? Dia punya karisma. Tanpa harus dia teriak-teriak merintah, kampanye, tanpa harus nyebar Facebook atau WA, itu orang Jawa manut semua diajak perang oleh Pangeran Diponegoro. Dia punya karisma. Oleh orang Jawa dia dianggap Imam Mahdi. Dia laku spiritualnya kuat. Dan bisa menunjukkan bukti bahwa dia konsisten dengan visinya. Itu karisma. Dalam sejarah Islam juga banyak kan yang diposisikan jadi Imam Mahdi. Yang terkenal di Indonesia ada Ahmadiyah dengan Mirza Ghulam Ahmad. Ada Lia Aminuddin. Ada Mossadegh dengan gerakannya. Ada yang terakhir Dimas Kanjeng dengan penggandaan uangnya loh. Jadi ini dia paling enggak dia punya kualitas loh. Jangan salah, kelasnya profesor, kelasnya orang-orang besar aja manut, jenderal aja bisa manut. Itu kalau dia enggak punya spirit kekuatan tertentu enggak bisa nyampe ke sana. Jadi kekuatan karismatik. Lia Aminuddin itu dia ngaku Jibril. Dan anaknya titisannya Nabi Isa. Dengan segala gayanya, ritualnya macam-macam sudah. Di Islam juga banyak. Ada yang sukses bikin dinasti. Ada yang sukses. Zaman dulu misalnya di Sudan ada Mahdi Sudan. Dia mengklaim dirinya Imam Mahdi. Tapi gara-gara itu dia pengikutnya banyak dan bisa mengusir Perancis dari Sudan. Ada Mahdi Ibnu Tumat, muridnya Imam Ghazali yang nanti bisa mendirikan dinasti Muwahhidun yang beberapa kali saya ceritakan. Itu contoh karisma. Seorang karisma dengan perjuangannya, cirinya 5 biasanya. Yang pertama, dia dianugerahi kemampuan luar biasa. Harus ada ininya. Kalau nggak punya ini, nggak akan orang percaya. Harus kelihatan keluar biasaannya dia. Ibnu Tumat itu pernah satu ketika dilemparkan dari atas kapal ke tengah laut. Tapi dia nggak tenggelam, dengan santainya renang sampai pantai. Itu kok tengah laut loh, bisa renang sampai pantai, nyampenya bareng sama kapalnya. Itu Ibnu Tumat. Itu kan umatnya semakin percaya. Wah, ampuh tenan ini berarti. Loh ya persis kayak Dimas Kanjeng, tangannya ditaruh di belakang aja, ke depan hasilnya uang terus loh. Ya kan? Ya banyak cerita-cerita kedahsyatan. Itu salah satu contoh. Ya meskipun tidak harus sifatnya vulgar. Kadang-kadang juga sifatnya intrinsik, tidak kelihatan. Mungkin kata-katanya bikin orang tergetar. Itu juga sejenis kemampuan luar biasa. Dan yang kedua, biasanya orang karismatik itu menonjol karena dia muncul di saat yang kritis. Kalau situasi biasa-biasa, dia enggak menonjol. Orang enggak butuh ratu adil kalau sudah makmur. Orang butuh ratu adil itu ketika zaman sedang susah. Lahirnya dinasti Muwahhidun itu ketika dinasti Murabitun sedang krisis.
lahirnya Mahdi Sudan itu ketika Sudan sedang dijajah oleh Perancis. Pangeran Diponegoro dia jadi sedahsyat itu karena Belanda bikin banyak krisis di Jawa. Jadi dia munculnya dalam keadaan krisis. Kalau situasi aman dan normal ya orang tidak terlalu butuh dengan manusia luar biasa. Superman itu kan kalau sedang ada penjahat baru dia datang. Kalau nongkrong-nongkrong di warung tidak mungkin dia datang. Tidak mungkin tiba-tiba Batman muncul di angkringan, itu tidak mungkin. Tapi kalau sedang ada copet, ada perampokan, dia muncul. Jadi ya gambarannya kan begitu, yang punya karisma, yang punya kekuatan luar biasa. Yang ketiga, dan dia mampu mengatasi krisis itu dengan cara yang unik, radikal, luar biasa, yang tidak terbayangkan. Orang sudah putus asa ngatasi situasi kayak gini nggak mungkin. Tapi sosok karismatik ini mampu mengatasi krisis. Akhirnya percaya, paling tidak krisis individual masing-masing pengikutnya. Sehingga masyarakatnya percaya, jamaahnya sedang dililit utang, tiba-tiba dijanjikan, tenang aja, duitmu berapapun tak gandain. Oh, itu kan mengatasi krisis tanpa krisis. Versi Dimas Kanjeng. Jadi dia bisa semacam itu. Sehingga followernya percaya. Pengikutnya jadi percaya. Kemudian mempesona, menarik, dan dipercaya oleh pengikutnya. Itu syaratnya. Sejago apapun Ratu Adil, manusia karismatik atau Imam Mahdi, kalau tidak punya pengikut, ya dia nggak jadi Ratu Adil. Dia jadi Ratu Adil itu karena diakui oleh para pengikutnya. Tidak ada Ratu Adil kok sendirian. Sayalah Ratu Adil, dewean, tidak ada yang ngakui, ya tidak mungkin. Harus ada pengikutnya. Dan yang terakhir, dia bisa membuktikan kebenaran gagasannya, kebenaran ide-idenya. Enggak cuma ngomong, tapi dia bisa, ini loh yang tak omongkan itu sukses jadi. Perjuangan kita sukses, sekarang bisa berdiri dinasti. Nah itu karisma. Orangnya luar biasa, muncul dalam kondisi kritis, bisa mengatasi krisis, punya pengikut, dan bisa membuktikan gagasannya benar. Kalau ada syarat 5 ini, berarti orang ini memang seorang yang karismatik. Katanya Weber, yang membedakan dari punya otoritas tradisional atau punya otoritas legal. Karismatik ini dia menguasai sekaligus otoritas legal dan otoritas tradisional. Dia bisa bikin undang-undang sesuka dia juga bisa bikin aturan sesuka dia. Ini seorang karismatik. Undang-undang jadi nggak penting lagi. Yang penting apa fatwanya dia, apa katanya dia. Ini karisma namanya.